gimana kabarnya hari ini? Kak Lisa percaya adik-adik dalam keadaan yang sehat ya. Oke, hari ini kita mau memulai ibadah. Sebelum ibadah biasanya kita mau apa dulu? Sebelum berdoa kita harus yel-yel dulu. Kak, kenapa sih setiap minggu kok harus yel-yel? Yel-yel itu untuk membuat kita lebih bersemangat. Oke, kita siap-siap ya. Kita mau yel-yel dulu ya. Semuanya bangkit berdiri dong supaya semangat. Oke, siap. Super Kids, ceria, sehat, kuat. Hahaha. Sekali lagi supaya lebih semangat. Oke, Super Kids, ceria, sehat, kuat. Hahaha. Yeay, adik-adik Super Kids semuanya hebat deh. Oh ya, sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Kita mau siapkan hati ya, kita mohon pimpinan Tuhan, penyertaan Roh Kudus buat ibadah kita hari ini. Supaya ketika kita beribadah, kita benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Oke adik-adik, kita berikan sikap doa yang terbaik ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bertemu kembali dengan adik-adik Super Kids semua di rumah. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami masih boleh beribadah. Terima kasih Bapa, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga dalam ibadah hari ini kami boleh merasakan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap untuk memulai ibadah hari ini katakan amin. Oke adik-adik, selamat beribadah. God bless you, bye. Shalom adik-adik Super Kids yang ada di rumah. Hari ini Kak Lucy ditemani oleh Petra. Yes, hari ini kita akan memuji nama Tuhan ya Petra ya. Semangat dong adik-adik. Yuk bangkit berdiri, ikutin gerakan Kak Lucy dan Petra. Siap-siap adik-adik. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti jalanan dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Yes, semangat adik-adik. Semangat dong Kak. Iya dong Petra. Sekali lagi ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Yeay. Oke teman-teman, masih bersama Petra dan Kak Lucy. Masih semangat memuji Tuhan. Semangat dong.
Siap? Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Oke adik-adik, kita siapkan hati pikiran kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, Bapa ku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ayo adik-adik semua, kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Siang hari, pagi hari, dan malam hari, Tuhan selalu menuntun kita. Kita angkat satu pujian sekali lagi ya. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap
Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Shalom, halo adik-adik Super Kid. Wah, Kak Renol senang sekali. Tadi Kak Renol juga semangat memuji Tuhan loh. Apalagi adik Petra tadi nyanyinya semangat. Kak Renol juga semangat adik-adik memuji Tuhan bersama adik-adik. Adik-adik, kalau kita sudah semangat muji Tuhan, kita mau dengar cerita firman Tuhan yuk. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau dengar firman-Mu. Berkati kami, berkati adik-adik Super Kid semua dimanapun. Bahkan kami yang join hari ini, kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan kami Tuhan. Kami mau bertumbuh, mengenal Tuhan lebih lagi dalam nama Yesus. Amin. Amin, amin. Adik-adik, tanggal 13 Mei kita udah merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Yesus bukan hanya mati, bangkit, tapi dia naik ke surga. Adik-adik, keren loh adik-adik, Tuhan kita naik ke surga. Dia menjanjikan tempat bagi kita. Kalau kita kelak meninggalkan dunia ini, kita akan berkumpul sama Tuhan di surga. Wah, asik, bahagia selama-lamanya di surga. Tapi adik-adik, tahu nggak? Waktu Yesus naik ke surga, dia menjanjikan Roh Kudus bagi kita. Wah, keren loh. Mungkin ada adik-adik di tempat ini bertanya, Kak, Roh Kudus itu apa? Apakah hanya sekedar angin? Kan adik-adik, firman Tuhan cerita, waktu murid-murid lagi berkumpul, mereka tiba-tiba mendengar suara angin kencang. Tiba-tiba ada lidah-lidah api di atas murid-murid Yesus. Adik-adik juga mungkin bertanya, Kak, apakah Roh Kudus itu seperti api ya, Kak? Wah, adik-adik, itu hanya wujud manifestasi dari kehadiran Roh Kudus, adik-adik. Tapi adik-adik harus tahu, Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa loh adik-adik.
Bukan. Adik-adik, Roh Kudus itu adalah pribadi. Yuk sama-sama katakan, pribadi. Berarti kalau Roh Kudus pribadi, dia seperti kita dong adik-adik. Oh, maksudnya Kak Renold seperti kita itu apa adik-adik? Punya perasaan. Dia mengerti apa yang kita alami adik-adik. Wah keren kan? Wah keren. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus bagi kita. Dia bisa menyertai, memimpin kita. Wah luar biasa adik-adik. Makanya Kak Renold mau cerita. Kuasa Roh Kudus dijanjikan Tuhan untuk apa sih adik-adik ya? Supaya kita jadi bagaimana? Wah ini yang keren adik-adik. Yang pertama, ini Kak Renold baca ya firman Tuhan ya adik-adik ya. Dalam firman Tuhan dikatakan, Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Wah, dahsyat adik-adik. Ternyata Roh Kudus dikirim, dijanjikan Tuhan untuk apa adik-adik? Yang pertama, untuk membuat orang supaya bertobat. Wah, keren gak adik-adik? Keren. Satu kali ada seorang anak perempuan kecil adik-adik. Dia berdoa, dia bilang, dia curhat sama pembina sekolah minggu. Dia bilang, Kak, papa saya itu suka mabuk Kak. Terus kalau udah mabuk gitu kadang ngamuk kasar, kadang marahin, mukul mama. Terus di sekolah minggu adik-adik dia dengar bahwa Roh Kudus bisa mengubah, membuat orang bertobat adik-adik. Nah ternyata kesaksian itu adik, waktu dia berdoa, Papaku Tuhan, bau Tuhan, dia bertobat Tuhan, ubah dia supaya dia nggak mabuk-mabuk. Keren loh adik-adik. Ternyata Kak Renold dengar kesaksiannya, papanya tidak lagi mabuk, malah pergi ke gereja ajak mama dan adiknya itu. Wah keren. Tuhan Yesus bekerja lewat Roh Kudus mengubah papanya. Adik-adik, kalau adik-adik punya pergumulan, mungkin bagi teman, Kak, teman saya itu kok nakal ya Kak, suka ngomongnya kasar, bully, suka jahilin Kak. Adik-adik dengar, ada Roh Kudus sanggup membuat temannya bertobat. Makanya berdoa, Roh Kudus ubah teman saya. Haleluya. Adik-adik mau nggak? Wah yang mau katakan amin. Yes. Nah yang kedua adik-adik, apa pekerjaan Roh Kudus adik-adik? Ini Kak Renold baca lagi ya. Roh Kudus ternyata punya pekerjaan itu untuk menolong dan menghibur. Nah, Kak Renold baca Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai engkau selama-lamanya. Ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Wah adik-adik, ternyata yang lebih keren lagi, Roh Kudus itu bisa menolong kita, bisa menghibur adik-adik. Mungkin adik-adik berkata, Kak saya sedih Kak, saya ngalamin hal yang sangat menyakitkan. Saya Kak rasanya kok sedih ya sendiri, saya merasa kok nggak ada yang mengerti. Adik-adik tahu nggak? Roh Kudus ternyata punya kuasa menghibur kita. Waktu adik-adik sendirian, waktu adik-adik lagi sesak hatinya, adik-adik lagi galau, atau lagi ngalamin situasi yang sangat berat. Halo adik-adik, ayo bergaul sama Roh Kudus. Yuk waktu adik-adik berdoa, panggil, katakan Roh Kudus, tolong saya Roh Kudus. Wah Roh Kudus pasti tolong adik-adik. Dan bukan hanya menolong, firman Tuhan tadi berkata, Roh Kudus menghibur. Adik-adik, kalau adik-adik hanya dihibur sama tontonan film sementara adik-adik, begitu selesai nonton, begitu selesai liburan, ya udah selesai hiburannya, kita kembali lagi sedih, galau, bahkan kita merasa sendirian,
Tapi kalau Roh Kudus yang menolong, kalau Roh Kudus yang menyertai, menghibur adik-adik, wah, kita akan lewatin hari-hari kita akan kuat, kita akan semangat, kita akan senang lagi adik-adik. Wah, karena dia penghibur yang sejati. Keren gak adik-adik? Yang keren katakan yes. Nah, yang terakhir adik-adik, apa sih fungsi Roh Kudus, Kak? Kenapa Roh Kudus dicurahkan kepada kita? Nah, yang terakhir adik-adik, Kak Renol baca Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Adik-adik, yang ketiga, Roh Kudus yang keren, yang powerful, yang dahsyat itu, ternyata firman Tuhan bilang bisa memakai kita jadi berkat loh adik-adik. Aduh Kak, gimana ya? Saya mau jadi berkat gimana? Saya ngomong aja nggak bisa Kak. Nyanyi juga suaranya fales Kak. Nggak seperti Kak Nando, nggak seperti Kak Ingrid, nggak seperti kakak-kakak yang lain. Kalau nyanyi enak. Wah adik-adik, kalau Roh Kudus pakai kita, bukan hanya bicara nyanyi adik-adik. Wah, kita bisa dipakai untuk jadi berkat. Wah, kita bisa menasihatin teman-teman kita. Wah, kita bisa menghibur orang tua kita juga kalau lagi sedih. Wah, kita juga bisa dipakai Tuhan untuk melayani teman-teman yang lain yang belum kenal Tuhan. Kita jadi saksi. Roh Kudus mampukan. Mungkin adik-adik berkata, ya Kak, saya ini orangnya minder Kak, nggak bisa ngomong. Seperti Musa kan adik-adik. Musa aja minder. Kak Renol juga orangnya dulu minderan adik-adik. Tapi waktu Kak Renol berdoa, Tuhan Yesus pakai Kak Renol Tuhan untuk jadi berkat. Adik-adik, Kak Renol makanya bisa hari ini melayani adik-adik. Kenapa? Karena Roh Kudus bisa mengubah kita. Tadinya kita takut, jadi nggak takut lagi. Tadinya minder, kita jadi mulai menang atas minder. Kita mulai berani. Kita bisa jadi berkat kapan saja. Kita bisa jadi saksi. Wah, firman Tuhan bilang orang-orang akan melihat. Wah, kok beda ya? Wah, Petra beda ya? Wah, kok adik yang lain kok beda ya? Wah, itu pasti karena Roh Kudus yang memampukan. Ayo adik-adik, seru banyak adik-adik Super Kid dan yang join dalam ibadah online hari ini yang rindu dipakai Tuhan. Angkat tangannya. Wah, Kak Renol lihat angkat tangan adik-adik semangat. Wah, Tuhan pasti bisa pakai adik-adik. Adik-adik tahu nggak? Saya pernah dengar kesaksian adik-adik, ada satu anak dia bilang, kok Kak saya itu nilainya merah terus, kok saya kok bodoh banget ya, masa sih Tuhan ciptakan saya bodoh? Tahu nggak adik-adik, Kak Renol waktu dengar kesaksiannya, Kak Renol itu wah sangat diberkati. Jadi waktu dia dengar firman Tuhan, Roh Kudus bisa mengajari. Wah, dia berdoa, Tuhan Yesus, Roh Kudus ajarin supaya bisa belajar baik, supaya nilainya tidak merah, supaya nilainya Tuhan bagus. Iya adik-adik tahu nggak? Ternyata Tuhan beri hikmat, kepintaran. Dia mulai ulangan-ulangan, nggak ada nilai yang merah lagi di rapotnya adik-adik. Keren. Tuhan Yesus memberi Roh Kudus mengajar kita dalam segala sesuatu. Wah keren ya. Seberapa banyak adik-adik percaya bahwa Roh Kudus juga bisa menolong kita? Katakan amin. Wah, ayo kita adik-adik berdoa ya. Ayo semuanya responi firman Tuhan. Wah, ini adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Sesudah Yesus naik, Pantekosta, Allah Roh Kudus dicurahkan. Itu berarti kita akan diberkati, kita akan dipakai, kita akan dihiburkan, kita akan diurapi untuk jadi saksi. Haleluya. Mari kita berdoa adik-adik. Angkat tangannya. Tuhan Yesus, berkati adik-adik Super Kid Tuhan. Hari ini adik-adik dan kami semua belajar. Engkau menjanjikan, Engkau mengirimkan Roh Kudus supaya hidup kami tidak sama lagi Tuhan. Hari ini kami mau belajar untuk bergantung kepada Roh Kudus. Pakai kami adik-adik Tuhan untuk jadi saluran berkat. Untuk kami boleh menjadi orang-orang yang menjadi kesaksian lewat hidup kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, setiap adik-adik yang join, yang mengangkat tangan hari ini, Roh Kudus turun atas mereka. Roh Kudus mengurapi adik-adik Super Kid. Mereka akan jadi berkat, menjadi saksi Tuhan di mana saja
dalam keluarga, dalam pertemanan, di sekolah, di mana saja. Dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dong adik-adik. Wah, luar biasa. Adik-adik Super Kids, selamat untuk bergantung kepada Roh Kudus. Sampai ketemu minggu depan. God bless you. Ya, semuanya pasti sudah memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, adik-adik bisa kirim lewat QR Code yang ada di layar monitor adik-adik semua. Bisa dibantu sama papa dan mama ya. Nah, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo adik-adik semuanya, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan telah melindungi, menyertai kami sepanjang minggu ini Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Engkau yang memberkati, melindungi kami Tuhan. Engkau yang melimpahkan berkat untuk kami semuanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom adik-adik Super Kids. Wow, luar biasa ya ibadah Super Kids hari ini. Kita sudah diberkati dengan kita diajak memuji Tuhan dengan Kak Lucy sama tadi ada kakak kecil ya, namanya siapa? Kak Fitra ya, teman-teman kalian semua. Nah, lain waktu gantian ya, kalian juga bisa berkesempatan untuk melayani Tuhan. Juga kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Re. Wow, dahsyat luar biasa firman-Nya ya adik-adik, membuat kita makin cinta sama Tuhan. Nah, kita ucapkan terima kasih ya sama kakak-kakak. Yuk kita sama-sama ucapkan terima kasih. Terima kasih ya kakak-kakak semua yang sudah melayani ibadah Super Kids pagi hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kakak-kakak semuanya. Amin. Yuk adik-adik, kita tutup ibadah kita pagi hari ini. Kita lipat tangannya, lalu kita tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah Super Kids pagi hari ini. Dari awal hingga selesainya Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah melayani hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah Roh Kudus terus mengurapi kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati juga adik-adik Super Kids dalam pertumbuhan mereka, pertumbuhan jasmani dan rohani. Tuhan memberikan pertumbuhan yang sempurna. Bahkan Tuhan memberikan otak yang cerdas, kepintaran untuk adik-adik semuanya, sehingga boleh hidupnya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan selesai dan kami mau terima berkat-Mu ya Tuhan. Mari adik-adik kita angkat tangan, kedua tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Segala berkat kelimpahan, segala berkat kesehatan, segala berkat kebaikan dari Allah Bapa Surgawi dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pengurapan tuntunan daripada Roh Kudus kiranya melimpahi adik-adik Super Kids semuanya dari saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita semua terima berkat Tuhan dan kita sama-sama katakan amin. Ya adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Sehat selalu ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.